Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Puja dan puji serta syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini di pertengahan bulan Ramadan kita dapat melaksanakan ibadah saum kita dengan rahmatnya. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat BM yang berbahagia, erat kaitannya antara zakat dan shaum, di mana keduanya ada di dalam rukun Islam. Zakat asal katanya dari zaka ya, yaitu mensucikan diri. Nah, zakat sendiri terbagi dari dua golongan. Yang pertama zakat fitrah atau zakat diri ya. Lalu yang kedua yaitu zakat mal ya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan ya, di menjelang sholat Idul Fitri. Jadi kewajiban zakat fitrah itu kewajiban individu ya. Misalnya ada yang lahirnya pada bulan Ramadan, yaitu udah termasuk wajib dikeluarkan zakat fitrah. Sesuai hadis Nabi yang berbunyi artinya ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok atau satu sok kurma atau satu sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun yang merdeka ya, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu ya, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya, termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Ibaratnya ibadah Ramadan itu hablum minallah. Nah, zakat fitrah di sini hablum minanas, ya, biar seimbang antara kita hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah, karena di Indonesia itu makanan pokoknya beras, yaitu beras seberat 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa ya. Jadi yang biasa beli berasnya literan mungkin bisa menggunakan patokan 3,5 liter. Salah satu pendapat
Ulama Syekh Yusuf Al-Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang ya, yang setara 1 sok gandum, kurma atau 1 sok beras. Ya tadi ya yang sudah Pak Dadang sampaikan, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya dikonversikan dengan bentuk uang ya. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga yang dikonsumsi. Nah, jadi di sini ada ketentuan dari Basnas ya, Badan Zakat Nasional. Sini berdasarkan SK Ketua Basnas nomor 10 tahun 2022 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, termasuk kita ya yang tinggal di Tangerang Selatan, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar 45.000 per jiwa. Jadi zakat fitrah untuk tahun ini sebesar 45.000 per jiwa ya. Zakat fitrah ditunaikan yaitu sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Ya, dan penyalurannya kepada mustahik dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, kita hari ini sudah memasuki pertengahan Ramadan ya. Mungkin bagi yang mau mudik, ya sebaiknya ditunaikan zakat fitrah sebelum mudik ya. Jadi sahabat semua mengajak orang tuanya ke masjid terdekat ya untuk menunaikan zakat fitrah ini ya. Taruh di keluarga itu ada 5 orang ya, 5-5-nya tuh harus dizakatkan. Nah ditambah lagi kalau di rumahnya itu ada mungkin khodimat ya, atau yang suka bantu-bantu di rumah. Nah dihitung juga tuh, ingatkan ke orang tuanya, ke ayahnya, ayah kita jumlahnya ada 5 plus 2 seumpamanya yang suka bantu-bantu di rumah. Nah ditunaikan tuh. Sebelum mudik kita tunaikan dulu zakat fitrahnya. Di sini adapun hikmah ya, hikmah dari zakat fitrah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yang artinya ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari perkataannya yang sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi berdasarkan hadis tersebut, maka rahasia atau hikmah zakat fitrah itu ada 2 ya. Hikmah zakat fitrah kembali kepada orang yang berpuasa itu sendiri, yaitu tadi yang disampaikan, yang dijelaskan, membersihkan puasa kita dari kata-kata sia-sia dan kata kotor ya. Dan dikarenakan karena zakat itu untuk kebajikan, pembersihan. Itu perkataan akan terhapus dengan kebaikan zakat. Jadi mungkin selama kita melaksanakan ibadah puasa, mungkin khilaf ya, melontarkan kata-kata yang kotor atau yang bisa melukai teman ya. Nah kita dengan zakat fitrah insya Allah dibersihkan ya dari perbuatan yang khilaf tadi. Lalu hikmah yang kedua yaitu ada 10 pahala bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah dibersihkannya badan dari dosa-dosa. Yang kedua dibebaskan dari neraka. Yang ketiga puasanya insya Allah diterima oleh Allah ya, karena zakat fitrah itu sebagai pembersih ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita membayarkan zakat fitrah. Lalu yang keempat, berhak masuk surga ya. Jadi di ayat yang lain bahwasannya pintu surga itu ada salah satu pintu yang ahli saum ya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Bagaimana saum kita biar sempurna? Nah, kita wajib membayarkan zakat fitrahnya ya, biar nanti masuk surga kita bisa memasuki melalui pintu Ar-Rayyan.
Lalu yang kelima, keluar dari kubur dalam keadaan aman ya. Mungkin yang lain tidak aman, insya Allah karena kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan pada saat nanti kita keluar dari kubur dalam keadaan aman. Yang keenam, diterima seluruh amal kebaikannya pada tahun tersebut. Lalu yang ketujuh, berhak mendapatkan pertolonganku ya, kata Rasulullah ya. Lalu yang kedelapan, berjalan di atas jembatan Sirat seperti kilat menyambar. Wah, seperti petir ya. Mungkin kalau di film-film itu seperti The Flash ya, secepat kilat ya. Lalu yang kesembilan, diunggulkan amal kebaikannya dalam timbangan. Dan yang kesepuluh, Allah menghapus namanya dari daftar orang celaka. Sahabat BM yang berbahagia, setelah kita tahu bahwa kewajiban zakat fitrah itu wajib ya dikeluarkan bagi orang yang hidup ya pada tahun ini, dan tadi sudah Pak Dadang jelaskan padilahnya ya dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Semoga dengan kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan hari raya, kita dapat digolongkan menjadi mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat BM yang berbahagia, ajak orang tua kita untuk menunaikan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, karena puasa kita akan diterima bila zakat fitrah kita ditunaikan. Mungkin ini yang bisa Pak Dadang sampaikan, kurang lebihnya Pak Dadang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.